Great, good morning. Selamat pagi. Hari ini temanya adalah The Last Breath That Brought Me Back to Life. Nafas terakhir yang membawaku kembali ke kehidupan. Ya, teman-teman sahabat rohani, Shalom. Saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak ya. Tarik nafas sedalam-dalamnya ya. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Rasakan itu adalah udara gratis yang tersedia, ya enggak? Namun pertanyaannya, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya ketika udara ada di sekitar Anda, tetapi faktanya tubuh Anda tidak mampu menghirupnya? Rasanya seperti orang yang ditekuk dari dalam. Inilah kisah nyata yang saya alami sendiri ya. Pada waktu itu 4 Oktober ya tahun ini, ya tahun 2025 sekitar pukul 7 malam ya. Saya ada di ruang ICCU ya. Saya menderita sepertinya dada saya sesak. Dan saya dinyatakan harus masuk ICCU. Ada banyak orang yang belum tahu apa itu ICCU, karena kebanyakan orang hanya sering dengarkan ICU, ya, termasuk saya juga pada waktu itu ya. Apa itu ICCU? Saat itu saya baru mengerti apa itu ICCU. Ya, biasanya ICU adalah Internal Care Unit ya. ICCU adalah singkatan dari Intensive Cardiac Care Unit. Dalam bahasa Indonesianya artinya unit perawatan jantung intensif. Jadi ICCU adalah ruang perawatan khusus di rumah sakit yang digunakan untuk mengawasi dan merawat pasien dengan penyakit jantung serius. Nah, ini saya adalah salah satu dari penyakit yang dirawat seperti yang saya mendapat perawatan jantung yang serius ya. Misalnya apa? Serangan jantung, gangguan irama jantung berat pasca operasi jantung, atau setelah tindakan seperti operasi jantung angioplasti dan pemasangan ring ya, dan segala macam ya. Dan di ruang ICCU pasien ya, setiap pasien dipantau terus-menerus selama 24 jam dengan alat-alat seperti monitor jantung ya, untuk melihat detak dan irama jantung ya. Alat pengukur tekanan darah otomatis, ada sensor oksigen dalam darah ya, oximetry itu ya, dan alat-alat bantu pernafasan, dan juga untuk menambah cairan itu infus ya. Ada alat infus yang masuk ke tubuh saya. Pokoknya banyak kabel yang berseliweran di tubuh saya, di atas dada saya. Jadi bisa dibilang ICCU adalah tempat dengan pengawasan paling ketat dan canggih untuk pasien jantung, agar setiap perubahan kondisi bisa segera ditangani oleh dokter dan perawat jantung yang berjaga-jaga selama 24 jam. Nah, teman-teman, di tengah bunyi monitor jantung yang menakutkan, di tengah peralatan medis canggih dan perawat terbaik, saya ada di ruangan itu dan saya menyadari saya bukan kekurangan oksigen. Ya, bukan ya. Karena bukanlah oksigen itu ada di sekitar kita, ya enggak? Oksigen ada di sekitar kita enggak? Ada enggak? Ada. Dan bahkan hidung saya saat itu aku terhubung dengan selang ya, alat bantu pernafasan oksigen. Jadi poinnya, saya tidak kekurangan oksigen, enggak, melainkan saat itu ya, sekitar jam 7 malam 4 Oktober saya kekurangan izin dari Tuhan untuk menarik nafas itu. Nah, di detik-detik nafas terakhir itu saya mengerti bahwa bernafas bukanlah jatah otomatis, melainkan anugerah
tunggal dari Tuhan. Ya, itu ya. Sebelum saya lanjutkan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hari ini. Saat ini kami hendak mendengarkan kesaksian tentang kekuatan dan kasih karunia-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan bersaksi dan bukalah hati serta pikiran kami agar kami sungguh-sungguh mengalami kebenaran bahwa hidup dan nafas kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Sertai kami dari awal kesaksian ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Amin. Ya teman-teman, malam itu sekitar pukul 7 malam ya, 4 Oktober 2025 tahun ini ya, saya terbaring, tiba-tiba dada saya terasa terkunci rapat seperti digembok baja. Saya mencoba mengubah posisi saya ya, dari posisi tidur ya. Posisi tidur saya pelan-pelan bangkit pelan-pelan dengan harapan udara bisa masuk. Sampai posisi duduk, udara saya harapkan bisa masuk. Ternyata apa? Saya hanya bisa berhasil hanya sekitar 10 hingga 15 detik. Setelah itu napas saya terblokir. Wow. Selama kira-kira berapa? Tidak lama, sekitar 2-3 menit saja. Yang terasa seperti apa? Lama banget. 2-3 menit itu rasanya lama. Seperti keabadian. Saya bahkan tidak mampu berteriak. Saya hanya bisa berteriak di dalam hati. Tuhan Yesus, saya belum menuntaskan amanat agung-Mu. Kasih saya satu napas saja. Satu napas lagi. Saat-saat itu saya teringat ya. Prayer is a natural an expression of faith as breathing is of life. Doa adalah ekspresi iman yang alami, seperti halnya bernafas adalah ekspresi hidup. Ketika manakala nafas saya terhenti, yang tersisa pada saya hanyalah iman dan doa. Dan pelan tapi pasti mujizat terjadi, perlahan-lahan tapi pasti. Setelah saya berteriak hanya dalam hati, minta tolong Tuhan beri saya satu nafas lagi. Saya merasakan udara seolah-olah diinjeksikan kembali ke paru-paru saya. Jantung saya kembali berdetak teratur. Saya tahu dan sadar bahwa ini bukan karena mesin, bukan karena obat, melainkan murni kasih karunia Tuhan. Di ambang kematian saya pada waktu itu, Ia memberikan saya kesempatan kedua, second chance, satu napas hidup yang baru. Saya hidup lagi hanya karena anugerahnya. Itu, teman-teman, kalau saya ingat betul-betul kembali, ada sisi yang menggelikan memang. Sebagai pasien ICCU yang penuh dengan kabel-kabel berseliweran di atas dada saya. Gerak sedikit saja, alarm monitor langsung bunyi, ya, langsung bunyi nyaring, membuat perawat panik. Jujur dalam hati saya sempat berpikir, Tuhan jangan panggil saya pulang sambil membuat repot para suster-suster perawat ini. Namun Tuhan juga memiliki rencana dan selera humor, ya, selera humor yang luar biasa. Ia bukannya memanggil saya pulang, ia justru menyuruh saya bersaksi lewat video ini, lewat YouTube ini. Ia menegaskan, tugasmu belum selesai dan sekarang saya ada di sini di hadapan Anda untuk menyatakan Tuhan itu nyata. God is real. I said again, God is real. Teman-teman, kisah ini bukanlah cerita fiksi, melainkan didukung oleh landasan firman Tuhan. Kitab Kejadian 2 ayat 7 berkata, Tuhan Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Pahami, ya, pahami ini baik-baik, teman-teman. Ya, pahami ini.
Seluruh teknologi kedokteran, tabung oksigen mahal, dokter terbaik di dunia, rumah sakit tercanggih di dunia, dan alat-alat tercanggih, fasilitas super VIP sekalipun, semuanya tidak ada artinya jika Sang Pencipta nafas tidak mengizinkan kita untuk menghirupnya. Inilah keindahan anugerah yang saya alami pada waktu itu ya, 4 Oktober sekitar pukul 7 malam. Grace does not depend on what we have done for God, but rather what God has done for us. Anugerah tidak bergantung pada apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan, melainkan pada apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Teman-teman, masih ingat Alkitab mencatat ya, Raja Hizkia, ia divonis mati ya, namun ia nekat berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Hasilnya Tuhan menambah umurnya 1 tahun, 5 tahun, no, Tuhan menambah umur Hizkia 15 tahun. Anda boleh baca 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Oke, yang pintar mencatat ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kisah Hizkia dan kisah saya adalah bukti nyata dari Ayub 33 ayat 4. Roh Allah yang menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa yang memberi aku kehidupan. Intinya, setiap tarikan nafas Anda dan saya itu bukan hak. Bukan, sama sekali bukan hak, melainkan hadiah yang bisa ditarik kapan saja. Ya, saya ulang ya. Setiap tarikan nafas Anda dan saya itu bukan hak, melainkan hadiah yang Tuhan bisa tarik kapan saja. Jadi pesan moralnya, teman-teman, seringkali kita sombong, kita pamer jabatan, pamer gelar, pamer harta, tapi itu semua nol besar jika Tuhan mencabut nafas gratis ini dari Anda. Apa yang mau Anda sombongkan dari oksigen yang bahkan bukan milik Anda? What are you so bored about? God takes away your free breath. Your life is a big zero. Apa yang Anda sombongkan? Tuhan cabut nafas gratis, hidup Anda nol besar. Jika hari ini Anda dan saya masih bisa bernapas, itu artinya apa? Tuhan masih memiliki rencana besar di hidup Anda, yang masih memberi Anda kesempatan emas untuk bersyukur, melayani, dan menuntaskan misi amanat agung Anda di dunia ini. Apa itu amanat agung? Matius 28, 19-20. Teman-teman, ayo, mari kita jujur. Mari kita jujur ya. Jawab terhadap diri Anda sendiri. Pertanyaan. 1, tolong jawab jujur. Apakah Anda benar-benar menyadari bahwa setiap nafas yang Anda hirup adalah anugerah Tuhan? 2, jika Tuhan hari ini menanyakan untuk apa Tuhan masih memberikan hidup kepada Anda, apa jawaban Anda? 3, bagaimana Anda bisa menggunakan sisa hidup Anda untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan? 4, apakah Anda sudah bersyukur atas hal-hal kecil yang Tuhan berikan setiap hari, termasuk hembusan nafas ini? Alright teman-teman, pesan moralnya adalah kita tidak memiliki apa-apa selain anugerahnya. Setiap tarikan nafas adalah bisikan kasih karunia Tuhan. Saya hidup bukan karena mesin, tapi karena kasih karunia-Nya yang mengembuskan nafas hidup sekali lagi ke dalam diri saya. Dan ingatlah, the will of God will not take us where the grace of God cannot sustain us. Kehendak Tuhan tidak akan membawa kita ke tempat di mana anugerahnya tidak sanggup menopang kita. Napas di paru-paru Anda adalah bukti nyata bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Mari, saya tutup kesaksian ini di dalam doa. Mari kita tunduk kepala.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kesaksian dan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk setiap nafas hidup yang kami miliki. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak lagi menyombongkan apapun, sebab kami sadar hidup kami adalah anugerah-Mu semata-mata. Kami janji kami mau pakai sisa nafas kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika Anda diberkati dengan video ini, diberkati dengan YouTube ini, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Please subscribe, comment, like, and share. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin.